Saya yakin teman-teman semua itu pernah mengetik sesuatu ke AI ya, pernah mengetik ke ChatGPT ataupun Claude ataupun model AI lainnya. Nah, saya yakin teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Dan saya hampir 100% yakin jawaban yang teman-teman dapatkan ternyata itu generik, umum, dan satu sama lain hampir sama untuk topik yang sama. Jawabannya terasa seperti dari Wikipedia. Tidak ada rasa ya, tidak ada feel, dan tidak ada karakter yang tersemat di dalam jawabannya tersebut. Nah, sekarang teman-teman coba teman-teman bayangkan ada orang lain dengan topik yang sama persis dengan apa yang teman-teman ketikkan, tetapi dia mengetik sedikit berbeda dari apa yang teman-teman ketikkan. Dan hasilnya, boom, tajam, spesifik, dan ternyata langsung bisa dipakai. Nah, teman-teman, perbedaannya ini bukan pada AI-nya, bukan pada karena saya menggunakan misalkan Claude, teman-teman cuma menggunakan ChatGPT, atau misalkan saya menggunakan AI berbayar sedangkan teman-teman menggunakan AI gratis. Bukan pada AI model yang digunakan. Nah, ternyata perbedaannya teman-teman ini ada pada cara teman-teman bertanya atau berinteraksi dengan AI tersebut. Dan teman-teman, ini saya tekankan banget. Cara berkomunikasi dengan AI ini disebut sebagai prompt engineering ya. Ini sebuah skill yang paling underrated ya dan paling dibutuhkan di zaman atau di era AI hari ini. Nah, teman-teman, di video saya kali ini teman-teman akan dibantu oleh saya untuk mengetahui secara persis mengapa AI yang teman-teman gunakan itu sering mengecewakan. Dan teman-teman bakal tahu juga bagaimana cara memperbaikinya itu seperti apa tentunya hari ini setelah teman-teman menamatkan video saya kali ini. Dan teman-teman pun bakal tahu apa struktur prompt yang mengubah output biasa menjadi konten yang tajam dan siap dipakai. Yuk teman-teman, mari kita mulai sesuatu yang akan mengubah cara teman-teman menggunakan AI untuk selamanya. Yuk, kita mulai. Chasing dreams under neon lights. Breathe sharp, the air is wild. Every step is untamed. Nama topik kita kali ini memang terdengar teknis ya, teman-teman. Prompt engineering. Seperti butuh pengetahuan background coding atau programming. Sepertinya selintas hanya untuk para programmer atau developer. Dan jawabannya teman-teman ini tidak sama sekali membutuhkan pengetahuan coding. Saya sudah mengamati bagaimana orang-orang yang sama sekali tidak berlatar belakang teknis ya, seperti guru, konten kreator, pemilik usaha kecil, dan tentunya para ibu rumah tangga. Mereka itu ternyata bisa menghasilkan output AI yang jauh lebih baik daripada programmer, bahkan programmer yang bisa membuat AI yang berpengalaman. Ini karena mereka ini ya penghasil output AI yang jauh lebih baik ini tahu cara bertanya ke AI dengan tepat. Jadi teman-teman, ini bukan tentang mesin yang lebih pintar, ini tentang manusia yang bertanya dengan lebih tepat. Dan ya teman-teman, kita akan menjelaskan kepada teman-teman menunjukkan caranya dari awal pelan-pelan dengan contoh nyata. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman memikirkan satu hal penting. Terakhir kali teman-teman pakai AI dan hasilnya tidak memuaskan, apakah teman-teman masih memikirkan itu adalah salah AI-nya? Ataupun sekarang ketika teman-teman sudah dan lagi melihat video saya, teman-teman masih menyalahkan AI-nya? Kemungkinan besar ini bukan salah AI. Nah, di menit ke-8 di video saya ini, saya akan tunjukkan kepada teman-teman buktinya dengan prompt yang persis sama topiknya, tapi hasilnya berbeda jauh sama sekali. Seperti langit dan bumi.
Oke, teman-teman, mari kita mulai dari fondasi yang sangat basic. Ada satu kesalahpahaman yang sangat besar tentang AI yang membuat jutaan orang frustasi setiap hari. Mereka berpikir AI itu pintar, ya. Jadi mereka tuh pikir, wah, ini AI itu pintar sekali. Dan sebenarnya mereka itu benar. Memang AI sangat pintar. Bayangkan dia memiliki jutaan bank data, dan telah membaca ratusan dan ribuan buku. Tapi ada satu hal yang AI ini tidak bisa lakukan meski sepintar apapun dia. AI tidak bisa membaca pikiran teman-teman. AI tidak bisa membaca pikiran saya. Bayangkan teman-teman, kalian punya asisten baru ya. Sangat pintar, sudah membaca jutaan buku, hafal hampir semua informasi yang pernah ditulis manusia di internet. Tapi dia itu baru pertama hari masuk kerja. Tidak tahu selera kamu, tidak tahu audiens kamu, tidak tahu gaya bicara kamu, sehingga tidak tahu tujuan kamu itu seperti apa. Lalu, ujuk-ujuk kamu bilang, tolong buatkan konten Instagram. Dia pasti akan buatkan. Tetapi hasilnya generik, umum. Aman sih aman, bisa untuk siapa saja. Yang artinya ini tidak benar-benar untuk kamu dan tidak benar-benar untuk audiens kamu. Nah, inilah yang terjadi yang sama ketika kamu menulis ke AI. Misalkan buatkan konten Instagram. AI-nya tidak salah, dia mengerjakan instruksinya. Masalahnya, instruksi yang teman-teman berikan itu tidak cukup. Hasil riset atau penelitian teman-teman ini menunjukkan bahwa pengguna atau user yang meluangkan waktu 2 menit lebih lama untuk menyusun prompt, ya hanya 2 menit teman-teman, ini mereka menghasilkan output yang jauh lebih baik. Mereka nilai 3 hingga 4 kali lebih relevan dan benar-benar bisa langsung dipakai. Ya, 2 menit loh, bukan 2 jam. Bahkan tanpa perlu coding, ya, tanpa perlu programming, hanya 2 menit untuk berpikir lebih jernih, memikirkan apa yang akan diperintahkan ke AI sebelum kita mengetiknya. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya itu bukan apakah AI yang kita gunakan itu cukup pintar. Jadi, pertanyaannya yang tepat adalah apakah instruksi yang kita berikan itu cukup jelas atau tidak. Dan untuk menjawab itu, kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam AI ketika dia membaca prompt yang kita berikan. Ini yang akan kita bahas di segmen berikutnya, ya, di video kita kali ini ya, bukan di video yang lain. Dan jawabannya, teman-teman, ini benar-benar sangat mengejutkan. Nah, inilah teman-teman yang kebanyakan orang itu tidak tahu, ya kecuali saya, programmer AI, itu tahu apa yang terjadi dengan AI. Cuma kasusnya kalau untuk kami ini, kita itu malas untuk mempraktekannya. Jadi teman-teman, AI itu tidak membaca kalimatmu seperti kamu membaca kalimat ini. Atau seperti teman-teman mendengarkan apa yang saya ucapkan ini. AI tidak memproses kata per kata dengan pemahaman seperti manusia. Dia itu justru melakukan slicing, ya, memecah teksmu menjadi potongan-potongan yang kecil yang disebut sebagai token. Lalu AI melakukan prediksi berdasarkan miliaran contoh yang pernah dia pelajari atau contoh-contoh yang pernah diberikan kepada dia. Jadi ini kan prinsipnya itu learning by doing. Token apa yang paling mungkin muncul berikutnya, dan ini yang akan diberikan kepada teman-teman. Nah, contoh yang sangat sederhana ya, misalkan kalimat atau perintah buatkan konten untuk pemula. Nah, AI teman-teman ini akan memecahnya kira-kira menjadi seperti ini. Buat satu token, lalu katakan satu token, konten satu token, untuk jadi satu token, dan pemula ini jadi 2 token, pem dan ula. Jadi kalimatnya dipecah menjadi buat, kan, konten,
untuk, pem, dan terakhir ula. Jadi setiap potongan ini, teman-teman, ini akan membawa probabilitasnya masing-masing. AI akan memilih token berikutnya yang paling mungkin dan diberikan kepada teman-teman, bukan yang paling tepat untuk teman-teman. Nah, kenapa ini penting ya teman-teman untuk kita, untuk teman-teman semua sebagai pengguna? Karena ini berarti urutan kata dalam prompt yang kita berikan ini benar-benar akan mempengaruhi hasil yang diberikan. Apa yang teman-teman tulis di awal prompt bisa berupa konteks, tujuan, gaya bahasa, ini memiliki bobot yang lebih besar dari apa-apa yang kamu tulis di akhir. AI itu membangun pemahamannya dari kiri ke kanan, dari awal ke akhir. Lihat perbedaan dua prompt ini, teman-teman. Prompt A, saya memulai dengan konteks dahulu. Isi perintahnya, saya membuat konten edukasi untuk audiens dewasa yang kritis dan reflektif. Lalu saya memberikan tugas utamanya, buatkan hook tentang kecanduan media sosial. Lalu prompt kedua atau prompt B, saya memulai dengan tugas langsung, ya tugas dulunya didahulukan. Buatkan hook tentang kecanduan media sosial. Baru konteksnya ya disertakan belakangan. Audiens, dewasa, kritis, dan reflektif. Ini kelihatannya sama ya, topiknya sama, kata-katanya juga hampir sama, tapi urutannya berbeda. Silakan teman-teman bandingkan sendiri prompt mana yang menghasilkan output yang lebih bagus dan tidak generik. Jawabannya teman-teman, prompt A akan menghasilkan output yang lebih dalam dan filosofis. Sedangkan prompt B ini cenderung lebih generik di kalimat pertamanya. Jadi yang B ini prompt yang hook yang diberikan ini umum gitu ya. Rata-rata orang menggunakannya secara keumuman. Ini kenapa? Karena AI di awal ketika menggunakan prompt A, dia itu sudah menyetel frekuensinya sejak token pertama. Stop sebentar ya teman-teman, ini sangat penting dan saya ingin menegaskan kepada teman-teman sekali lagi. Banyak orang yang memperlakukan AI ini seperti Google ya, seperti mesin pencari. Ketik kata kunci, lalu kita dapatkan informasi. Teman-teman, AI itu bukan mesin pencari ya, dia bukan query. AI adalah mesin prediksi bahasa. Dia itu tidak menjawab pertanyaan kita dengan mencari jawaban yang benar. Dia itu memprediksi jawaban yang paling mungkin muncul, tentunya berdasarkan konteks yang kita berikan. Semakin kaya konteks yang teman-teman bangun di awal prompt, maka semakin tepat prediksi yang akan dia hasilkan. Tentunya, output yang diberikan kepada teman-teman ini akan semakin tepat dan bagus. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling praktis di video kita kali ini. Kalau begitu, bagaimana struktur prompt yang benar itu seperti apa? Jawabannya, ini ada 4 elemen dan ya sebenarnya cukup sederhana. Dan ini yang akan kita bedah di segmen berikutnya. Tetap di sini ya teman-teman di video kita kali ini. Jangan away dulu karena kita akan lanjut penjelasan mengenai struktur prompt untuk cara kita berkomunikasi. Dan saya akan bandingkan langsung seperti yang saya janjikan tadi. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah bahas dua hal yang kebanyakan orang tidak pernah benar-benar pikirkan saat menggunakan AI. Pertama, AI itu bukan mesin pencari kebenaran ya. AI bukanlah search engine. Dia itu merupakan mesin prediksi. AI memprediksi jawaban paling mungkin berdasarkan konteks yang kamu berikan. Semakin miskin konteks, maka semakin generik hasilnya. Lalu kedua, cara AI membaca prompt kita itu berbeda dengan cara kita manusia membaca kalimat. Dia, AI ini, memproses dari kiri ke kanan. Yang kamu tulis di awal prompt ini memiliki bobot lebih besar dari apa-apa yang kamu tulis di akhir. Nah, dua hal ini saja, teman-teman,
kalau benar-benar teman-teman internalisasi ya, direnungkan, ini akan mengubah cara teman-teman berinteraksi dengan AI secara permanen. Bukan karena teman-teman tiba-tiba jadi lebih pintar dikarenakan melihat video saya ini, tapi karena teman-teman akhirnya mengetahui alasan mengapa hasil AI teman-teman selama ini terasa biasa-biasa saja. Nah, teman-teman, tapi jujur ya, apa yang kita bahas hari ini ya, apa yang bahas kita video kali ini benar-benar baru pondasinya. Di video berikutnya, di episode kedua mengenai prompt engineering ini, kita akan masuk ke bagian yang paling mengubah cara kerja kita dengan AI. Kita akan bedah ya, akan bedah 4 elemen prompt yang membuat perbedaan antara output yang terasa ditulis siapa saja dengan output yang benar-benar terasa ditulis oleh kamu untuk audiens kamu. Dan satu teknik yang hampir tidak pernah dibahas di konten AI berbahasa Indonesia lainnya, yaitu iteratif prompting. Ini hasil penelitian saya. Cara pengguna AI mahir berdialog dengan AI, bukan mencari prompt sempurna satu kali shoot gitu ya, tetapi dengan cara membangun outputnya secara bertahap sampai hasilnya benar-benar tajam. Dan jangan lewatkan di video kedua ada demo langsung dan perbandingan nyata dari prompt-prompt yang telah menggunakan teknik prompt engineering yang saya jelaskan. Pastikan teman-teman tidak melewatkannya. Teman-teman, izinkan saya untuk iklan dulu ya. Nah, kalau video ini terasa membuka sesuatu selama ini yang teman-teman cari-cari, maka tombol subscribe ada di bawah ini. Teman-teman harus pijit ya. Tidak wajib. Tapi kalau teman-teman mau memastikan video berikutnya tidak terlewatkan di tengah algoritma yang makin ramai, maka menekan tombol subscribe adalah cara yang paling mudah. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyalakan lonceng notifikasi. Dan satu lagi teman-teman, ini benar-benar jualan. Nah, semua yang saya bahas di video kita kali ini dan yang akan kita bahas di video-video berikutnya, sebenarnya ini hanyalah bagian kecil dari apa yang telah saya tuliskan atau saya tuangkan dalam buku saya ya, yang berjudul The Algorithm of Soul. Ya, di dalamnya ini ada 50 prompt saya pakai, bukan prompt asal-asalan, tetapi setiap prompt ini sudah dirancang dengan struktur yang tepat, lengkap, dan contoh hasil nyata. Ya, selain ada penjelasan teori ya yang benar-benar berguna. Salah satunya ada framework SCAFE ya, SCAFE, cara menyusun prompt yang sistematis dan bisa diulang kapan saja. Lalu ada workflow lengkap dari ide mentah sampai konten dipublikasikan. Dan ini nih saya juga lagi istilahnya tuh lagi menerapkan dan membuat konsisten. Seperti yang saya sebutkan ya, saya rata-rata bukan tidak tahu, tetapi ini nih membuat konsistennya itu yang agak susah. Dan tidak lupa teman-teman ya, ada panduan khusus untuk 5 platform berbeda. Ini cukup penting cheat sheet bagi teman-teman di TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn sampai YouTube. Di dalam buku saya ini dijelaskan istilah tuh prompt terbaiknya. Karena satu topik yang sama itu harus dikemas dengan cara yang berbeda di setiap platform. Jadi ini bukan buku tentang cara viral ya teman-teman. Ini buku tentang cara membuat konten yang bermakna dengan bantuan AI, tapi tetap dengan suara dari kamu sendiri. Oke teman-teman, itu ya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau nggak di deskripsi ada di komentar atau di bio. Jadi kalau teman-teman serius ingin membangun konten edukatif yang punya karakter, sekali lagi bukan sekedar konten yang cepat jadi dan cepat dilupakan, maka ebook saya ini dibuat untuk teman-teman semua. Dan kalau masih ragu, scroll deskripsi dulu. Nah, saya tulis di sana
apa saja yang ada di dalamnya ya. Baca dulu, putuskan kemudian. Sekali lagi tidak ada tekanan ya teman-teman. Satu lagi sebelum kita benar-benar menutup, teman-teman tulis di kolom komentar topik apa yang paling ingin teman-teman coba prompt dengan AI ya. Bukan sekedar mantap atau bermanfaat tapi topik yang benar-benar ingin teman-teman prompt dengan AI. Sekali lagi, tulis topiknya, tulis kenapa itu penting buat teman-teman. Dari komentar itulah nanti saya tahu video selanjutnya harus membahas apa. Karena pada akhirnya konten terbaik bukan yang paling canggih tekniknya, tetapi yang paling jujur niatnya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sekian, ya selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.